struktur dasar akuntansi. Kita lihat yang slide yang pertama ya, penggolongan transaksi. Jadi transaksi kita bagi menjadi menurut pihak yang melakukan, ini kalau menurut pihak yang melakukan ini gampang. Ada transaksi internal dan eksternal. Dari katanya in dan ex, ya, in dan ex ini bisa ketahui kalau transaksi internal itu dilakukan tidak melibatkan orang yang ada di luar perusahaan. Ya, sedangkan transaksi eksternal melibatkan orang yang ada di luar perusahaan. Begitu ya. Sedangkan menurut sumbernya ada transaksi ekuitas dan transaksi usaha. Ya, transaksi ekuitas ini transaksi yang mempengaruhi modal, jadi modalnya bisa bertambah atau berkurang, sedangkan transaksi usaha yang transaksi di dalam eh, apa kegiatan perusahaan sehari-hari tetapi tidak menambah atau mengurangi modal. Ya. Oke, kita lihat lebih lanjut penjelasan dan contohnya. Kita lihat tadi transaksi internal ya tanpa melibatkan pihak dari luar perusahaan ya. Contohnya kayak gimana? Emang ada gitu ya yang tidak melibatkan, nah, supaya kelihatan deh ya. Ini contoh nih, ya, tidak melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya penetapan pemakaian perlengkapan, ya, misalnya perlengkapan digunakan. Nah, kemudian kita membuat jurnal. Debitnya beban perlengkapan, kemudian kreditnya perlengkapan, gitu ya. Itu kan tidak melibatkan pihak luar perusahaan. Penetapan jumlah piutang tak tertagih, ya, kadang-kadang ada piutang-piutang yang tidak dapat ditagih, maka nanti perusahaan mungkin menetapkan jumlahnya atau bahkan menghapus piutang tersebut, ya. Berapa persen yang dicadangkan, ya. Memang secara jurnal mungkin kita tidak melakukan ini, tetapi asalkan tahu bahwa perusahaan itu kadang-kadang ya melakukan ini jika ada piutang-piutang yang tidak dapat ditagih. Ya, tentu saja diusahakan terus ya. Nah, tetapi biasanya dibuat schedule umur piutang. Semakin lama piutang tidak dapat tertagih, itu nanti dibuat persentasenya ya. Oke, kemudian pengakuan beban penyusutan ya. Kalau misalnya perusahaan melakukan penyusutan, nah itu juga tidak melibatkan pihak di luar perusahaan. Jadi contohnya ini ya. Kemudian kalau yang dengan melibatkan pihak di luar perusahaan, ya misalkan kita beli perlengkapan, beli peralatan, ya, kemudian kita menjual barang dagang, ya kita melakukan jasa kepada pelanggan. Nah itu banyak sekali, ya. Kita bayar sewa, ya misalnya usahanya dilakukan di ruko, nah berarti bayar sewa, ya. Bayar listrik misalnya, ya. Jadi banyak sekali pihak yang kita libatkan dalam perusahaan, dalam kegiatan perusahaan kita, gitu ya. Selanjutnya, menurut sumbernya. Kalau menurut sumbernya pertama transaksi ekuitas ini mempengaruhi modal. Ekuitas itu equity, ya bahasa Inggrisnya equity. Jadi modal perusahaan mempengaruhi ekuitas perusahaan. Terus kemudian yang kedua transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan ini disebut transaksi usaha. Contohnya apa? Misalnya ketika perusahaan si pemilik menyetor uang untuk invest, ya di awal bisa, atau ketika perusahaan sudah berjalan mau kasih tambahan invest juga bisa, ya. Terus kemudian ketika ada untung, ya diambil untuk keperluan pribadi atau private. Ini melibatkan ekuitas, ya. Kemudian transaksi usaha misalkan menjual barang, membayar utang, ya, membayar biaya promosi, kemudian bayar gaji karyawan, ya. Terus kemudian terima pembayaran piutang dari pelanggan, ya. Bayar listrik juga termasuk di sini. Jadi kalau menurut sumbernya bayar rekening listrik itu transaksi usaha. Sedangkan kalau yang tadi berdasarkan pihak yang melakukan merupakan transaksi eksternal, gitu, ya. Jadi ini penggolongan transaksi yang ada dalam perusahaan. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat berikutnya adalah basis akuntansi, ya. Ada basis akrual, ada basis kas. Ya. Kalau basis akrual, basis kas dulu deh yang gampang. Basis kas transaksi dicatat pada saat diterima atau dibayarkan. Ya, jadi kalau misalnya ada uang yang
terima dari pelanggan dicatat. Kita bayar iklan dicatat. Jadi ada uang yang dibayarkan atau ada uang yang diterima. Itu baru dicatat. Sedangkan kalau basis akrual, transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya. Jadi kalau misalnya pelanggannya itu masih ngutang, ya belum bayar ke kita, kan kita piutang, ya bagi kita piutang. Kalau basis akrual itu dicatat karena pada saat itu terjadi penjualan jasa atau penjualan barang. Dicatat debitnya piutang, kreditnya pendapatan. Tetapi kalau pakai basis kas itu tidak dicatat. Jadi dicatatnya ketika uang diterima. Begitu ya. Jadi kalau basis kas ketika pelanggannya belum bayar masih utang itu tidak dicatat. Tapi kalau misalnya basis akrual itu ketika pelanggan itu kita melakukan jasa untuk pelanggan dicatat debitnya piutang, kreditnya pendapatan. Nanti ketika bayar dicatat lagi debitnya kas, kreditnya piutang. Begitu ya. Jadi 2 kali dicatat ketika transaksinya terjadi itu dicatat ya. Ketika uangnya diterima dicatat lagi. Itu basis akrual. Tapi kalau basis kas hanya dicatat ketika uangnya diterima saja. Ya. Nah, akuntansi menggunakan basis akrual ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat contohnya nih. Contohnya toko roti Mini Bread ya menandatangani perjanjian sebagai penyuplai roti ke sebuah supermarket. Harganya 10 juta. Ya, tanda tangan perjanjian. Pertama di bulan Januari dia beli bahan baku untuk pabrik terigu harganya 4 juta secara kredit. Jadi beli bahan baku. Kan dia udah perjanjian sama supermarket akan menyuplai roti 10 juta. Terus dia beli bahan baku buat bikin roti. Itu di bulan Januari, ya. Terus di bulan Januari juga menyelesaikan roti dan mengirim ke supermarket. Menyelesaikan roti dan mengirim ke supermarket, ya. Terus kemudian pihak supermarket di bulan Februari pihak supermarket membayar pesanan roti. Di bulan Maret Mini Bread menyelesaikan pembayaran bahan baku. Ya. Nah, catatnya gimana kita bandingkan nih? Nih, kalau basis akrual ya, di bulan Januari dia udah terima uang 10 juta. Ya, sebagai perjanjian. Terus masih di bulan Januari ya, dia mencatat sebagai beban. Ya, walaupun tadi beli bahan bakunya secara kredit. Ya, tapi udah dicatat karena basis akrual. Karena sudah terjadi pembelian bahan baku. Jadi, ya, di bulan Januari ada laba 6 juta. Terima uang di sini, kemudian ada pendapatan dan ada beban. Ya. Kemudian kalau basis kas ya. Nih, perbedaannya lihat. Kalau basis akrual semuanya dianggap terjadi di bulan Januari. Sedangkan kalau basis kas ya, kita lihat nih. Kita lihat lagi transaksinya ya. Nih. Jadi di bulan Januari itu menandatangani perjanjian dan membeli bahan baku, menyelesaikan roti dan mengirim ke supermarket. Belum ada pembayaran, hanya tanda tangan perjanjian, beli bahan baku secara kredit, kemudian kirim roti yang sudah selesai ke supermarket. Di bulan Februari baru supermarket bayar pesanan roti, bayaran 10 juta ini. Dan di bulan Maret ya, Mini Bread bayar bahan baku yang 4 juta. Ya. Jadi pencatatannya kita lihat lagi, kalau basis akrual semua dicatat di bulan Januari karena transaksinya terjadi di bulan Januari. Sedangkan kalau basis kas ya, nih. Pendapatannya dianggap di bulan Februari karena si supermarket baru bayar di bulan Februari. Di bulan Januari belum ada kas yang masuk dan keluar. Ya. Nah, bebannya karena Mini Bread itu bayar ke supplier terigu itu di bulan Maret, maka dicatatnya di bulan Maret.
ya. Jadi Januari itu tidak ada pencatatan karena tidak ada uangnya masuk keluar, Februari ada uang masuk, dan Maret ada uang keluar. Totalnya sama, di sini total labanya 6 juta, tetapi pencatatannya yang berbeda, ya. Kalau ini dicatat di bulan Januari berdasarkan transaksinya terjadinya kapan, ya. Sedangkan kalau basis kas dicatatnya pada saat uang diterima dan uang keluar. Walaupun hasilnya sama di sini, ya. Itu perbedaannya. Dan akuntansi menggunakan basis akrual, ya, dicatat pada saat terjadinya. Nah, ketika nanti uang diterima dan uang dibayarkan itu dicatat lagi. Ya, ketika uang diterima menghapus piutang, ketika uang dibayarkan menghapus hutang. Begitu ya. Jadi 2 kali dicatatnya. Oke, itu basis akuntansi. Sekarang konsep pengakuan dan pengukuran, ya. Pertama, asas kesatuan usaha. Apa asas kesatuan usaha? Bahwa perusahaan dan pemilik adalah 2 kesatuan yang berbeda. Jadi uang perusahaan sama uang pemilik itu tidak sama. Jadi kalau misalnya pemilik mengambil uang dari perusahaan, dicatat bukan sebagai beban, tetapi dicatat sebagai prive jika untuk keperluan pribadi. Jadi ini tidak bukan uang perusahaan, bukan, ya, karena perusahaan adalah kesatuan usaha yang terpisah dari pemilik. Terus asas kesinambungan. Maksudnya asas kesinambungan adalah perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, ya, berharap bahwa perusahaan itu akan berlangsung terus-menerus, berkesinambungan, ya. Jadi kan nggak mungkin saya mau mendirikan perusahaan itu hanya untuk setahun saja. Saya mendirikan perusahaan itu untuk 3 bulan aja. Nah, jadi dalam hal ini ada asumsi dasar bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ya, asas kesinambungan. Asas pengukuran nilai mata uang bahwa semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatat dengan satuan mata uang tertentu. Ya, bisa rupiah, bisa dolar. Kalau nanti laporannya mau dalam rupiah, jadi nanti kalau ada transaksi dalam dolar harus dikonversi, begitu ya. Jadi dicatat dengan satuan mata uang. Kemudian asas periode akuntansi, maksudnya adalah laporan keuangan yang dibuat itu harus dicatat periodenya. Apakah setahun, apakah sebulan, apakah per 3 bulan, ya, apakah per 6 bulan. Jadi ada periodenya. Kalau yang butuh cepat, misalnya manajer butuh cepat ya, mungkin butuh bulanan atau bahkan mingguan, ya. Sedangkan kalau investor butuhnya nggak cepat, dia biasanya taruh uang, mungkin 3 bulan baru dilihat atau setahun dilihat. Jadi dia butuhnya periodenya yang lebih panjang, ya. Jadi mungkin saja sebagai akuntan di suatu perusahaan membuat laporan keuangan bulanan mungkin bisa, nanti 3 bulan disuruh bikin lagi, yang tahunan juga disuruh bikin lagi. Jadi ada periodenya, ya. Berikutnya konsep pengakuan dan pengukuran, ya. Sekarang ini konsep pengukuran, ya. Konsep pengukuran atau kadang disebut konsep harga perolehan. Jadi suatu aset atau aktiva atau harta, ya, nilainya diukur berdasarkan semua uang yang dikeluarkan, ya, dana yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan, ya. Jadi kalau misalnya beli tanah termasuk dengan pengurusan surat akte sertifikat tanahnya, gitu ya. Kalau beli mobil termasuk sampai diurus BPKB-nya, mungkin asuransinya, sampai siap untuk digunakan, ya, sampai harta atau aset tersebut siap untuk digunakan. Itu prinsip dasar pengukuran, ya, atau prinsip dasar harga perolehan. Kemudian prinsip dasar pengakuan pendapatan, ya, karena akuntansi menggunakan basis akrual, maka pencatatannya dilakukan, ya, bukan hanya pada saat uang
diserah terimakan, tetapi dicatat pada saat terjadinya transaksi. Ya. Terus kemudian penandingan beban dan pendapatan. Penandingan beban dan pendapatan ini adalah apa namanya? Pendapatan dan beban itu ditandingkan pada periode yang sama. Maksudnya adalah kalau kita mengeluarkan uang untuk memperoleh pendapatan, ya, jadi beban yang kita keluarkan itu harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang kita terima. Begitu. Seperti tadi yang mini bread itu ya. Jadi kan walaupun uangnya itu dikeluarkan di bulan Maret untuk membayar tepung terigu, ya, dan pendapatannya diterima di bulan Februari ketika dibayar oleh pihak supermarket, tetapi semua pencatatannya di bulan Januari karena penandatanganan suplai ke supermarket dan pembelian bahan baku dilakukan di bulan Januari. Jadi pendapatan dan bebannya dicatat pada periode yang sama. Jadi beban yang dikeluarkan itu dicatat pada periode yang sama dengan pendapatannya ini. Begitu ya. Kemudian pengungkapan penuh, ya, pengungkapan penuh ini adalah bahwa laporan keuangan harus disajikan secara lengkap. Ya, ada 5 hal. Ya, pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan-catatan yang diperlukan ya untuk laporan keuangan yang disajikan. Jadi laporan keuangan diungkapkan secara penuh atau lengkap, dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Ya, oke. Kemudian, nah ini persamaan akuntansi nanti kita pelajari di pertemuan berikut, walaupun ketika kelas 10 kita pernah ya, tapi kita ulang lagi nanti. Nah, untuk membuat laporan apa namanya, untuk membuat unsur-unsur, untuk membuat persamaan akuntansi ini kita perlu unsur-unsur atas laporan keuangan ya. Nanti kita lihat misalnya masuk ke mana saja ya. Ini. Nah, ini. Ada harta ya. Kemudian ada kewajiban. Kemudian ada ekuitas. Ya. Masuknya kemana saja ya. Nah, jadi kalau yang termasuk harta ada harta lancar ya, yang penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada harta tetap yang lebih dari 1 tahun dan ada yang tidak berwujud ya. Ini ada hak paten, hak cipta, franchise, goodwill. Ini yang tidak berwujud, yang tidak dapat dilihat, tapi merupakan harta bagi perusahaan. Ya. Terus kemudian kewajiban atau utang. Ini yang kurang dari 1 tahun, ada nih. Yang lebih dari 1 tahun, utang bank, hipotek, obligasi, ya pengelompokannya. Dan kemudian ekuitas. Ekuitas ini modal. Bisa berupa modal pemilik secara perorangan, bisa juga berupa saham. Ya. Kalau perusahaannya bentuknya PT. Terus kemudian ada pendapatan dan beban. Tahu ya, kalau pendapatan berarti kita menambah penghasilan kita. Penambahan bruto. Kenapa bruto? Karena nanti labanya itu pasti harus dikurangi dengan beban. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya. Oke. Ini nanti akun real, akun nominal itu juga nanti ketika kita belajar, dan bentuk laporan keuangan juga nanti. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini, apalagi ini analisis transaksi nanti ya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini, yang nanti akan ini adalah penggolongan. Ya, nanti yang akan saya kuiskan. Pertama penggolongan transaksi keuangan. Kedua, basis akuntansi. Yang ketiga, itu asumsi dasar. Yang keempat, prinsip dasar. Dan yang kelima, nanti penggolongan transaksi.
yang ini, ya, apakah masuk ke aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Nah, bentuknya ada 2, bentuk kuisnya ada 2, ya. Bentuk kuisnya ada 2. Yang pertama menjodohkan. Nah, ya. Jadi nanti ada 14 item, harus dijodohkan dengan 14 item lagi. Nah, karena di Google Form saya belum menemukan formatnya, maka nanti akan ada soal, jawabannya ada 14. Soal yang kedua jawabannya 14 juga. Jadi kalau nanti soal jawaban itu sudah dipakai di nomor 1, ya, nanti tidak boleh dipakai lagi di nomor yang berikutnya. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan nomor apa namanya, kamu menjawab basis kas di nomor 1, kamu jawab lagi basis kas di nomor 5, ya, maka pasti salah satu ada yang salah. Begitu. Ya, jadi itu menjodohkan. Jadi ada 14 pertanyaan dan 14 jawaban. Berikutnya yang satu lagi, nanti saya kasih soal, kemudian nanti ada kamu tinggal checklist atau kamu klik di penggolongannya. Apakah masuk ke aset atau harta, apakah masuk ke kewajiban, ataukah masuk ke modal, ataukah masuk pendapatan, atau masuk ke beban. Ya, jadi diklik, klik, 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 masuk ke mana. Begitu. Ya. Oke, PPT-nya saya kasih ya. Ini mohon maaf kenapa saya ngajarnya agak ngebut gitu ya. Karena kita nanti belajarnya hanya sampai efektif itu sampai bulan Januari ya. Efektif hanya sampai bulan Januari. Bulan Februari sudah ada biasanya ada pra begitu, walaupun sekarang ada UN tapi ada pra US ya. Ada pra US biar tahun kemarin seperti itu. Mulai ada pra bikin portofolio kalau tahun kemarin. Jadi saya agak ngebut ya ngajarnya. Oke, sebelum sambil saya post ke sana PPT-nya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke ya. Ini saya post PPT-nya dulu. Apakah sudah diterima? Oke, sekarang saya tugaskan di sini. Saya tulis ada 2 link, ya. Link yang pertama nanti yang akan muncul di tugas. Kemudian setelah kalian klik submit, muncul link berikutnya, ya. Kalau misalnya ada kesulitan atau kendala atau apa, silakan nanti hubungi saya, ya. Yang masih mau meet boleh tetap di meet. Misalnya takutnya nanti bagaimana? Apakah mau langsung live dari Meet juga boleh, ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi ke HP saya, boleh japri atau boleh juga apa namanya di grup, ya. Sudah saya tugaskan waktunya sampai jam 9:05, ya sesuai dengan ini. Silahkan coba dicek dulu, ya. Linknya ada di situ. Kemudian link kedua nanti muncul setelah kamu submit form yang pertama. Oke, dicek dulu. Sudah muncul ya? Bu. Oke, terima kasih Pinkan sudah menjawab. Sudah muncul. Bagaimana? Apakah mau tetap di sini atau mau leave nanti apa namanya? Bisa tanya ke saya. Terima kasih. Kalau yang mau leave meeting boleh ya. Nanti jika ada kesulitan atau kendala bisa hubungi ke Japri atau ke grup. Oke, silakan Tobias mau leave. Ya, boleh Bu supaya lebih konsentrasi. Ya, silakan ya kalau yang mau Bu leave. izin leave. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih.